Bukan ilusi. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau mendengar kata penampakan, banyak orang langsung membayangkan sesuatu yang mistis, lalu hampir pasti menjadi berita sensasional. Dalam gereja Katolik, penampakan seperti di Lourdes dan Fatima yang sempat kami kunjungi selalu diselidiki dengan serius dan teliti. Butuh waktu lama sebelum diakui. Pesan dari setiap penampakan yang diakui gereja selalu sederhana: bertobat, berdoa, dan kembali ke Tuhan. Bunda Maria tidak pernah ingin menjadi pusat perhatian. Ia selalu mengarahkan orang pada Yesus, sumber harapan dan keselamatan. Pengalaman iman ini membantu kita memahami peristiwa yang dikisahkan dalam Injil Lukas. Para murid sedang berkumpul, tapi hati mereka masih dipenuhi dengan rasa takut dan bingung. Meski sudah mendengar kabar Yesus bangkit, mereka belum benar-benar yakin. Lalu, tanpa aba-aba, Yesus hadir di tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu."
Alih-alih bahagia berjumpa Yesus, mereka malah panik. Mereka mengira itu cuma bayangan atau hantu. Yesus paham keraguan mereka. Ia tidak menyalahkan atau menghakimi. Ia menunjukkan luka-lukanya dan bahkan makan bersama mereka. Yesus mau menegaskan bahwa kebangkitan itu nyata, bukan ilusi atau drama atau cerita penghibur. Pelan-pelan, ia membuka pikiran mereka agar mengerti bahwa penderitaan, wafat, dan kebangkitannya adalah bagian dari rencana Allah yang penuh kasih. Sama seperti pesan penampakan Maria yang selalu mengajak orang untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan, penampakan Yesus kepada para murid juga punya tujuan yang jelas, mengutus. Para murid yang tadinya takut, kini dipanggil menjadi saksi. Dari yang bersembunyi, mereka berubah menjadi pribadi yang berani mewartakan iman. Dalam hidup kita, Tuhan mungkin tidak menampakkan diri secara spektakuler, namun Ia hadir lewat sabda, ekaristi, gereja, dan orang-orang di sekitar kita. Pertanyaannya sederhana: apakah kita peka atau tidak? Tetap ragu atau berani membiarkan perjumpaan dengan Tuhan mengubah kita menjadi pembawa damai dan harapan? Tuhan Yesus yang baik, ajari kami mengenali kehadiran-Mu dalam hal-hal sederhana. Saat iman kami goyah, kuatkan hati kami. Utuslah kami menjadi saksi kekasih-Mu lewat sikap, kata, dan tindakan sehari-hari. Amin.